Sudah 2 tahun virus COVID-19 menyerang bumi kita. Banyak hal yang telah terjadi. Untuk lebih tahu, yuk simak apa aja sih yang telah kita lalui selama 2 tahun ini. Pada 31 Desember 2019, kondisi kesehatan kota Wuhan, China, melaporkan sekumpulan kasus penaungan di Wuhan, Provinsi Hubei, yang akhirnya teridentifikasi virus corona. Kemudian, virus ini dikenal sebagai COVID-19 yang menyerang sistem pernafasan manusia. Lalu, pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global. For the disease, and it is COVID-19, and I will spell it COVID-19. Selanjutnya, pada 13 Januari 2020, Thailand mengonfirmasi COVID-19 pertama kali di luar Cina. Kemudian dilanjut dengan negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, hingga Amerika Serikat. Sampai akhirnya memasuki negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Indonesia Joko Widodo segera mengumumkan 2 kasus pertama penyakit yang dikonfirmasi sebagai COVID-19. Virus ini awalnya ditemukan oleh wanita yang tinggal di Depok. Dia terinfeksi COVID-19 setelah melakukan kontak dengan seorang pria yang berasal dari Malaysia dan juga sudah terinfeksi virus beberapa hari lalu. Lalu orang tersebut segera diisolasi di rumah sakit. Sejak pertama kali munculnya 2 kasus COVID-19, sebulan kemudian PSBB diberlakukan di beberapa daerah. Dalam kurun waktu kurang lebih 147 hari, kasus COVID-19 mulai menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia. Semuanya dilakukan di rumah, seperti perkuliahan dilakukan secara daring. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19. Sebagai langkah pencegahan melonjaknya kasus corona, Kementerian Agama menerbitkan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di rumah ibadah. Salah satu isinya yaitu mengatur jamaah menjaga jarak minimal 1 meter saat beribadah, mengatur jarak antar jamaah paling dekat 1 meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai. Kenaikan grafik kasus terkonfirmasi berjalan semakin cepat setiap bulannya. Berdasarkan grafik kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia per November, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 433.836 kasus dengan 14.540 kasus meninggal dunia dan 364.417 kasus sembuh. Sedangkan berdasarkan rekapitulasi bulanan di Indonesia pada Oktober terus mengalami kenaikan hingga mencapai 123.080 kasus terkonfirmasi dan 3.129 jiwa meninggal dunia. Respon pemerintah dalam menghadapi virus COVID-19 muncul dalam bentuk bermacam-macam, mulai dari Menteri Kesehatan yang memberikan pernyataan bahwa penyakit COVID-19 dapat sembuh sendiri, dan Presiden yang membedakan mudik dengan pulang kampung. Apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya, kalau mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Fitri, Bapak. Untuk merayakan Idul Fitri, kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Hingga kebijakan serius yang memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak patuh dalam menggunakan masker, dan kebijakan pembatasan berskala besar atau yang sering disebut dengan PSBB. Pada awal COVID-19 di Indonesia, berbagai kebijakan diterapkan oleh pemerintah, seperti Perku Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dalam menghadapi COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB, penerbitan Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas mengenai COVID-19, hingga kebijakan lainnya yang memberikan sanksi pada pelanggaran yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Pada Desember 2020, media berita melaporkan varian baru virus corona yang menyebabkan COVID-19. Tercatat bahwa mutasi virus corona terdeteksi di negara Inggris pada September 2020. Varian itu sering dikenal sebagai B117. Selain itu, terdapat varian baru lainnya yaitu B1351 yang awalnya terdeteksi di Afrika Selatan pada Desember 2020. Varian ini mungkin memiliki kemampuan untuk menginfeksi kembali orang yang telah pulih dari virus corona. Untuk mengurangi laju peningkatan kasus positif COVID-19, pemerintah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac asal Cina yang tiba pada Minggu 6 Desember 2020. Terdapat beberapa jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, yaitu vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, Oxford, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali selama 3-20 Juli 2021. Selain aturan mengenai pengetatan aktivitas di wilayah terkait, panduan implementasi pengetatan aktivitas masyarakat pada PPKM darurat Jawa Bali juga menyebutkan tentang prinsip pelaksanaan pengetatan aktivitas. Hampir 2 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, dan banyak sekali hal yang kita lalui. Dengan melihat kilas balik perjalanan COVID-19, diharapkan kita sebagai masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah yang sudah ada dan melihat apakah perilaku kita sehari-hari